Ayo kita petik buah manggis dulu ke kebun. Bab 2853 sampai bab 2856. Wajah semua orang penuh rasa tidak percaya. Mereka tiba-tiba melihat sosok di samping mereka. Dia tidak memiliki pakaian di tubuhnya dan sosoknya sempurna, seolah terbuat dari emas. Seperti dewa, terlihat jelas, kamu Junlin. Tetap hidup, dia masih hidup, tapi bagaimana mungkin? Ini adalah titik sentral di mana pembuluh darah spiritual muncul. Itu berarti Ye Junlin kuat dan telah menderita setidaknya 78% dampak energi spiritual dari pembuluh darah super spiritual. Ini tidak terbayangkan, lihat saja dunia saat ini untuk melihat betapa kuatnya energi spiritual. Namun Ye Junlin menderita sebagian besar dampak energi spiritual sendirian. Tidak mati, ini luar biasa. Namun sebelum mereka terkejut, mereka merasakan pesawat itu kembali bergerak cepat. Dia sebenarnya ditarik keluar dari pusaran air oleh Ye Junlin. Karena getaran yang tiba-tiba, semua orang pingsan. Ketika mereka bangun, mereka menemukan bahwa mereka berada di lokasi yang aman. Tapi di mana Ye Junlin? Apa kita baru saja bermimpi? Sepertinya aku melihat Ye Junlin, kata seseorang sambil mengusap kepalanya. Apakah kamu sedang bermimpi? Otak Tuhan mulai ragu. Semuanya begitu nyata, namun begitu ilusi. Kenyataannya mereka awalnya tertarik ke tengah pusaran air, tapi sekarang mereka bertahan tanpa bisa dijelaskan. Tapi yang tidak nyata adalah bagaimana Ye Junlin masih hidup. Tidak yakin lagi, semua orang tidak yakin. Termasuk otak dewa, apakah Ye Junlin masih hidup? Tentu saja hidup, namun, ketika energi spiritual super meledak, Ye Junlin menahan ledakan energi spiritual itu sendiri. Dia bahkan pada awalnya, namun seiring dengan meletusnya pembuluh darah spiritual yang semakin mengerikan, lubang yang menganga menjadi semakin lebar. Ye Junlin tidak tahan lagi. Setelah bertahan selama 40 menit, dia tidak dapat lagi menahan semburan pembuluh darah spiritual. Ye Junlin pingsan, dia seperti sehelai daun, mengambang lemah di dalam energi spiritual yang agung. Dicuci lagi dan lagi, bahkan ada luka di tubuhnya. Bahkan fisik dan kekuatannya tidak dapat menghentikan dampak energi spiritual. Dia akan terkoyak oleh energi spiritual, dan tidak ada yang bisa dia lakukan. Namun pada saat yang paling kritis ini, tubuhnya sepertinya tiba-tiba disuntik dengan kekuatan baru, dan seluruh tubuhnya aktif sepenuhnya. Ia tidak lagi takut dengan dampak energi spiritual tersebut, tetapi menggunakan dampak energi spiritual tersebut untuk meredam tubuhnya. Itu saja, Ye Junlin berada di tengah, menerima dampak energi spiritual berulang kali. Artinya, sebagian besar energi spiritual yang meledak pertama kali berdampak pada Ye Junlin, dan kemudian dipancarkan setelah transformasi. Sepertinya sisi pembunuh paling kuat dihadang oleh Ye Junlin. Setelah energi spiritual melewati tubuhnya, meskipun energinya masih meledak, namun mampu diserap oleh tubuh manusia. Inilah sebabnya mengapa setelah energi spiritual dihidupkan kembali, umat manusia tidak hanya tidak punah, dan hanya sedikit orang yang terbunuh atau terluka, tetapi masing-masing dari mereka menjadi sangat kuat setelah dibaptis oleh radiasi energi spiritual. Sederhananya, Ye Junlin telah menyaring energi spiritual di pembuluh darah super spiritual di garis depan. Energi spiritual yang dikeluarkan sudah dapat diserap oleh tubuh manusia. Tidak ada salahnya, tapi peluang, beginilah dunia berubah. Pada akhirnya, Ye Junlin lah yang menyelamatkan dunia. Jika dia tidak berdiri di depan, ubah auranya lagi, maka seluruh dunia akan hancur. Tapi Ye Junlin sendiri tidak bisa memahaminya. Bagaimana dia bisa memiliki begitu banyak energi? Kuncinya adalah saat energi spiritualnya pecah, dia akan mati. Namun tiba-tiba, tubuh itu aktif kembali. Anda tidak perlu memikirkannya untuk mengetahui bahwa seseorang sedang membantu Anda. Siapa orang yang membantu Ye Junlin ini? Ye Junlin tahu tanpa berpikir bahwa ini adalah tuan murahannya. Saat kritis tiba, menyelamatkan diriku lagi. Dan juga menyelamatkan dunia melalui diriku sendiri. Dan setelah Ye Junlin ditempa oleh energi spiritual, dia menjadi lebih kuat. Seberapa kuat tepatnya?
Ye Junlin juga tidak tahu. Tapi dibandingkan sebelumnya, dia telah meningkat 1 atau 2 level. Seberapa kuat secara spesifik, Ye Junlin juga tidak tahu. Tapi dibandingkan sebelumnya, dia telah meningkat 1 atau 2 level. Perasaan yang sangat berbeda. Sebelumnya, Ye Junlin merasa dirinya kuat, begitu kuat hingga dia merasa memiliki kekuatan untuk menghancurkan bintang di tubuhnya. Tapi sekarang saya merasa seolah-olah tubuh saya berisi segala sesuatu di dunia. Ini adalah perasaan yang transenden. Seolah semuanya kosong, Ye Junlin berada di atas segalanya, mengamati segala sesuatu dari sudut pandang Tuhan. Rasanya luar biasa, segala sesuatu di dunia hanya bisa dilihat oleh Ye Junlin. Tidak ada yang mengharapkan ini. Ye Junlin tidak hanya selamat, tetapi juga menyelamatkan dunia kembali. Pasti guru yang menyelamatkannya. Saya pikir dia sudah mati saat itu. Setelah meninggalkan Antartika, Ye Junlin bergegas ke Daxia. Ia ingin tahu apakah kerabat, teman, dan rekan senegaranya berhasil lolos dari bencana ini. Tak lama kemudian dia juga mengetahui tentang perubahan lingkungan dunia. Namun hal itu tidak terlalu mengejutkan. Bagaimanapun, itu ada hubungannya dengan dia. Dan ketika dia menghadapi titik ledakan pusat denyut nadi super spiritual, apa yang tidak dia lihat? Apa artinya ini? Namun momen berikutnya, di dekat perairan Antartika, dia bertemu dengan raksasa. Ini juga merupakan mutasi ular piton, dan setelah mutasi, ia lebih mirip naga. Sisik yang terbentuk di sekujur tubuh bersinar dengan lingkaran cahaya samar. Inilah tanda Tuhan, manusia. Ada lingkaran cahaya samar di tubuhnya. Ini jauh lebih baik daripada apa yang ditemui agen Black Hawk dan Tian Che Sen Shuai. Meskipun semuanya variasi, namun di sini dekat dengan titik nyala Antartika, energi spiritual yang terkait lebih kaya, dan peluangnya lebih besar. Oleh karena itu, begitu banyak ular piton yang bermutasi, tetapi yang ditemui Ye Junlin adalah yang paling mirip naga. Ia juga merupakan binatang yang paling kuat, sesuai dengan standar masing-masing negara saat ini. Ini adalah eksistensi yang sebanding dengan dewa. Setelah bertemu Ye Junlin, ia akan membuka mulutnya yang berdarah dan menelannya. Ini adalah reaksi naluriah dari binatang buas, mencari kematian. Ye Junlin mendengus dingin. Satu langkah ke depan menimbulkan riak di sekujur tubuh. Ye Junlin tidak menggunakan kekuatan atau keterampilan apapun. Nafas sederhana yang meluap saja akan menyebabkan fluktuasi. Ci, piton yang bermutasi ini terkoyak inci demi inci oleh gelombang yang dihasilkan. Ye Junlin melangkahinya dalam beberapa langkah. Binatang buas bermutasi sepanjang 100 meter ini berubah menjadi kabut darah dan menghilang. Mengejutkan, sangat mengejutkan. Aku tidak tahu keadaan apa yang telah dicapai Ye Junlin. Bagaimanapun, binatang buas yang sebanding dengan para dewa ini bahkan tidak dapat menahan nafas Ye Junlin. Setelah dengan mudah membunuh binatang buas bermutasi tingkat ini, semua binatang buas yang bermutasi di daerah ini tergeletak di tanah, gemetar dan menyembah Ye Junlin. Saat binatang buas ini bermutasi, kecerdasan mereka juga akan berubah. Semua orang mengerti betapa kuatnya Ye Junlin. Di mana Anda berani memprovokasi? Semuanya hanya bisa berlutut di tanah untuk menunjukkan kelemahan. Dan ini adalah penindasan garis keturunan. Ini adalah perasaan bawah sadar dari binatang buas. Mereka dapat merasakan hal-hal seperti nafas lebih baik daripada manusia. Hanya dari aura Ye Junlin barusan, mereka tahu betapa kuatnya orang ini. Tidak ada yang berani mengacaukannya. Ye Junlin berjalan dengan angkuh sepanjang jalan. Anda tahu, lingkungan saat ini, semua negara besar takut akan bahaya lokasi mereka, dan binatang buas yang bermutasi ada di mana-mana. Tidak ada yang berani keluar dengan mudah, bahkan manusia di semua negara besar terpancar dan memperoleh kekuatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tidak ada yang berani menjadi sombong. Banyak negara bahkan telah mencantumkan tempat berkumpulnya binatang buas mutan dalam jumlah besar sebagai area terlarang, dan Anda tidak boleh pergi ke sana. Tapi kenapa Ye Junlin begitu peduli? Siapapun yang menghalangi jalan akan dibunuh. Perlu memelihara hewan-hewan ini merupakan perjalanan yang panjang.
Ye Junlin juga mengetahui situasi di seluruh dunia. Ternyata dunia sudah berubah seperti ini. Kuncinya Daxia bersembunyi di pulau aman tapi melewatkan peluang besar. Ada pepatah populer saat ini, tidak ada dewa di Daxia. Ye Junlin mencibir, siapa bilang tidak ada Tuhan di Daxia? Sepanjang perjalanan, dia juga telah melihat banyak hal. Karena perubahan lingkungan, akibatnya, beberapa tempat menjadi daerah yang gelap gulita, atau tempat di mana nyala api terus-menerus berkobar dan embun beku berkobar. Api atau embun beku di sini diubah dari energi spiritual, yang berbeda dari yang diketahui semua orang. Tempat-tempat ini adalah area terlarang yang sebenarnya, dan sungguh menakutkan. Bahkan orang-orang kuat yang telah terpancar oleh pancaran cahaya ini akan memiliki jalan keluar yang sempit dari kematian jika mereka masuk ke sini. Mereka yang mengaku sebagai dewa tidak bisa mengatakan bahwa mereka bisa tinggal di sini dengan mudah. Meskipun lingkungan dunia sudah membaik, masih ada tempat yang menjadi seperti api penyucian. Masing-masing dari mereka berani mengaku sebagai dewa meskipun mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi di luar. Tapi sekarang dia hanya ingin bertemu kerabat dan teman-temannya dan tidak punya minat lain. Yang disebut dewa hanya bisa dibunuh dengan tamparan. Terlebih lagi, kemunculan para dewa ini karena dia. Secara tidak langsung, itulah yang dia berikan. Saat Ye Junlin kembali ke Daxia, semua orang di Pulau Aman Utama di Daxia telah keluar. Dan Daxia telah kembali ke keadaan normal, namun karena perubahan lingkungan, banyak kawasan yang diklasifikasikan sebagai kawasan terlarang. Ada binatang buas bermutasi yang kuat dan sebagainya. Saat ini tidak ada seorang pun di Daxia yang dapat bersaing dengan binatang buas yang bermutasi ini. Oleh karena itu hanya dapat diklasifikasikan sebagai area terlarang dan dikelilingi oleh berbagai alat pelindung untuk mencegah keluarnya binatang buas di dalamnya. Bagi kebanyakan orang, dampaknya tidak besar dan kehidupan tetap berjalan seperti biasa. Namun kepanikan selalu ada. Sekarang semua orang mengerti apa yang telah hilang. Karena penghindaran, kesempatan untuk mencipratkan langit pun terlewatkan. Saya pikir mereka yang tidak punya tempat untuk bersembunyi akan punah dalam krisis ini. Namun siapa sangka dia tidak akan memberitahu siapapun meski dia meninggal, dan dia juga akan mendapat kesempatan yang sangat besar. Daxia langsung dari atas ke bawah. Tak perlu dikatakan lagi, kerajaan beruang perang. Mereka semua menghadapi malapetaka, sehingga mereka menerima dampak radiasi energi spiritual yang paling besar. Itu juga melahirkan orang-orang kuat setingkat dewa. Jumlah keseluruhan dan tingkat orang berkuasa adalah yang terbesar di dunia. Kesampingkan yang lainnya, negara beruang perang adalah negara nomor 1 di dunia saat ini. Daxia dengan mudah dimusnahkan dengan mengirimkan dewa secara acak. Daxia ini tidak ada bandingannya, saya tidak berani membandingkan. Namun Pulau Timur di sekitar Daxia juga mendapat manfaat dari bencana ini. Sekarang kekuatannya menghancurkan Daxia beberapa kali. Hati para pemimpin tertinggi pengawal Yanlong berdarah. Siapa yang mengira hal ini akan terjadi? Saya sendiri yang memblokir peluang besar. Buruk, tapi sebenarnya tidak ada yang bisa disalahkan dalam hal ini. Kami bahkan harus berterima kasih kepada Ye Junlin, Lu Xiong dan lainnya yang membangun Pulau Keselamatan. Bagaimanapun, niat awalnya adalah untuk menyelamatkan orang. Itu hanya sebuah kecelakaan, tidak ada yang bisa disalahkan. Meski sekutu Daxia mengeluh, mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Apapun yang terjadi, Daxia bisa dianggap sebagai penyelamat mereka. Saya hanya bisa menyalahkan nasib buruk saya. Bahkan negara Lang Perang tidak mengharapkan hal ini. Dan bahkan kekuatan di belakang mereka pun tidak mengharapkan hal ini. Pecahnya pembuluh darah super spiritual bukanlah bencana, tapi peluang besar. Setelah Ye Junlin bergegas ke Daxia, dia lega mengetahui bahwa semua orang di Daxia masih hidup dan tidak mengalami bencana. Dibandingkan menjadi orang kuat yang tiada taraf satu persatu. Pertama, Anda harus bertahan hidup, Anda hanya memiliki kesempatan saat Anda masih hidup. Kamu masih hidup, bagus sekali. Kami pikir kalian semua. Tian Sensui dan sekelompok orang sangat bersemangat melihat Ye Junlin. Ye Junlin berusaha mencapai titik puncaknya untuk menghentikannya. Merupakan keajaiban bahwa saya masih hidup.
Ye Junlin tidak sempat menanyakan keberadaan mereka kepada Li Ziran Junjun. Gemuruh, saat ini, semburan suara menderu datang dari langit timur. Sesosok muncul di udara, Tuhan, ekspresi semua orang di Daxia berubah. Benar saja, saat Daxia menjadi lemah, para dewa mulai mengganggunya. Meskipun tidak ada dewa di Daxia, mereka telah mendengarnya. Sekarang ketika orang ini datang, auranya menutupi seluruh area. Sepertinya Gunung Tai menekan semua orang, saya tidak bisa bernapas sama sekali. Plop, semua orang berlutut satu demi satu. Sangat tidak mungkin untuk menahan tekanan yang luar biasa ini. Jika dewa ini ingin membunuh seseorang, hanya dengan aura yang keluar dari tubuhnya, ratusan ribu orang di daerah ini akan dimutilasi dalam sekejap, dan tidak ada yang akan selamat. Lagi pula, itu keterlaluan, jelas sekali. Dewa yang tiba-tiba berkunjung ke sini bukan untuk membunuh orang, melainkan untuk memamerkan kekuatannya. Tentu saja tujuan utamanya adalah untuk mengetahui apakah Daxia benar-benar lolos dari kesempatan ini dan apakah tidak ada orang kuat yang lahir, terutama para dewa. Lagi pula, semua orang masih takut pada Daxia. Ada dewa tersembunyi dalam diri Daxia, dan dia sengaja merilis berita untuk melumpuhkan semua orang. Oleh karena itu, mereka perlu mencari tahu apa yang sedang terjadi. Hahaha, apakah Daxia benar-benar lolos dari kekayaan yang melimpah ini? Benar-benar tidak ada dewa. Sekilas, mereka semua adalah ayam dan anjing. Hampir tidak ada energi spiritual di tubuhnya. Ini tidak sama dengan apa bedanya antara sampah. Sia hebat telah jatuh ke titik ini. Sekarang selama aku mau, aku dapat dengan mudah menghancurkan Sia besar. Hanya satu orang yang bisa mengucapkan kata-kata sombong seperti itu. Tapi tidak ada yang meragukan kebenaran perkataannya. Dia benar-benar bisa melakukannya. Ini adalah dewa. Semua orang tidak bisa berhenti gemetaran, termasuk mereka yang setingkat Tian Sensui. Bertemu dewa seperti ini jaraknya ribuan mil, tidak ada bedanya dengan semut. Takut, siapa yang tidak takut? Jika dewa seperti itu tidak senang, dia mungkin menghapus Daxia dari peta dan membunuh semua orang. Tidak ada yang bisa Anda lakukan. Salah satu dewa berbicara lagi, tapi membunuhmu dan menghapus Daxia dari peta tidak ada artinya sama sekali itu. Benar-benar terlalu lemah, itu tidak menarik sama sekali. Tapi Daxia sangat lemah, di masa depan sulit untuk bertahan hidup di dunia ini. Tiba-tiba, mata pria itu berbinar, saya telah memikirkan cara agar Anda dapat bertahan hidup. Dia menatap semua orang dan berkata, kalian semua harus menjadi budakku, jadilah milikku dan berlututlah di kakiku dan layani aku selama sisa hidupmu, dengan cara ini kamu bisa hidup. Aku tidak membutuhkan terlalu banyak budak, cukup semua orang di area ini, ikutlah denganku segera, kalau tidak, aku akan membunuh mereka semua. Dewa, ini dari Pulau Timur menunjuk calon budak. Boom, semua orang akan meledak, kepalaku berdengung. Apakah kamu akan menjadi budak? Ini masih kehidupan demi kehidupan. Untuk sesaat semua orang bisa memikirkan nasib menyedihkan para budak. Nasib mereka tidak lebih baik dari nasib anjing liar. Mereka akan menderita segala macam penghinaan, dan ini masih di tanah Daxia. Begitu banyak orang dari Daxia yang akan dibawa pergi untuk dijadikan budak. Malu, sayang sekali, tapi tidak mungkin. Pihak lain adalah, dewa, apa yang bisa kau lakukan? Jika seseorang tidak bahagia, dia bisa melenyapkan seluruh Daxia. Bisakah semua orang menolak? Bahkan bisa dikatakan menjadi budaknya memang merupakan cara yang baik untuk bertahan hidup. Daxia sangat lemah sekarang. Sekarang adalah permulaan. Saya kira dia harus menindasnya dari waktu ke waktu. Akhir hidup Daxia akan sangat menyedihkan. Sekarang mereka menjadi budak. Setidaknya mereka bisa menyelamatkan nyawa mereka. Tapi kemudian pertemuan tragis dimulai. Berapa banyak orang di Daxia yang bisa memulai dan mengakhiri dengan baik. Menjadi budak adalah jalan keluar terbaik. Semua orang sudah bisa membayangkannya. Selanjutnya orang Daxia akan menjadi kelompok orang yang paling rendah hati. Budak, kuli, dan semua kalangan bawah adalah orang Daxia. Akui saja, jika kamu tidak mengakuinya, kamu akan mati. Semua orang menghela nafas. Ayo, budak-budakku. Tinggalkan mereka semua, bersambung.